Jadi mengukur kalau kita sudah niat puasa 1 bulan penuh, 1 bulan penuh, nggak boleh ada bolong-bolongnya. Makanya ada ulama yang tidak membolehkan. Fikih kembali lagi nih, fikih kembali lagi. Nah kalau saya pribadi, saya ambil yang pertama di awal Ramadan setiap niat ke 1 bulan penuh, setiap hari tetap kita niat. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus kerjain, jangan diperdebatkan. Paham ya? Jadi bebek kalau kata saya tiap hari niat. Cuma kembali lagi, takutnya ada yang lupa. Misalkan kita nggak terawih, karena biasa niatnya di terawih, malam itu nggak terawih. Gara-gara nggak terawih, tidak niat. Ada nggak yang begitu? Banyak. Karena biasa niat terawih, biasa niat puasanya habis terawih kan? Awal itu sama Godin. Malam itu nggak terawih, akhirnya dia nggak niat. Takutnya dia pulang kerja capek tidur, atau pagi subuh. Terus dia nggak niat, udah ketutup karena sudah niat di awal tadi. Udah punya tambelannya. Kemudian ya, Pak Boy, di luar tema pertanyaan Pak Ustaz, tata cara sholat hajat dan sholat taubat. hajat dan taubat. Ya, bicara sholat hajat itu banyak ulama yang mengajarkan. Ya, ada yang 2 rakaat, ada yang 4, gitu kan, dengan baca-baca tertentu. Nah, kalau bicara umum, sholat taubat, sholat hajat itu sama, ya, 2 rakaat cukup, ya, baca surah Fatihah, suratnya bebas, bisa umum. Nah, tapi ada ulama-ulama juga yang mengajarkan dengan cara-cara tertentu tergantung hajatnya. Nah, kalau kita karena memang belum ada sanadnya, belum ada sandaran yang pasti, pakai umum aja, cari selamat. Misalkan aku dia sholat hajat 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama baca Fatihah, baca kuliah, kedua baca Fatihah, baca kuliah. Ya, itu untuk sholat hajat atau sholat taubat. Sama saja sebenarnya hajatnya saja. Nah, tapi ada juga yang ajar, misalkan kita mau sholat hajat nih. Kalau saya pribadi yang biasa saya kerjakan, ini saya dapatnya dari yang diajar oleh Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i dapat dari Hidir. Ketika sholat hajat pertama, rakaat pertama, ini buat saya pribadi ya, baca Fatihah, kemudian baca kuliah 10. Rakaat kedua saya baca Fatihah, kemudian baca kuliah 10. Kulhunya 10. Yang pertama 10 dan 11. Kul bawahan. Yang pertama kuliah 10. Yang kedua Ruku, sujud, rakaat kedua baca Fatihah, kemudian baca kulhu 10. Rakaat aja. Nanti sudah selesai, baca sholawat, baca Fatihah, kemudian baca kepada nantilah mau belajar di luar ini dipakai gitu ya. Pak, itu banyak ulama yang sudah menjalankan itu, Imam Syafi'i, kemudian Nabi dan sebagainya, itu banyak dan memang hajatnya juga. Kenapa suratnya banyak? Kan hajatnya banyak. Hajatnya banyak. Tapi insya Allah dengan keyakinan Allah penuhi. Saran saya pertama, jangan pernah lepas istighfar. Kita mau berdua tadi ya. Intinya sholat hajat, sholat taubat itu sama 2 rakaat ya secara umum. Tapi pada masa-masa tertentu nanti ada lagi cara-cara tertentu yang belum diajarkan. Contoh kayak sholat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar disarankan man qoral alam mau alam dan yakun alam. Barang siapa membaca 2 surat alam maka dia akan terbebas dari penyakit. Kalau kita sholat sunat fajar disarankan rakaat pertama habis baca Fatihah bacanya alam nasrah. Rakaat kedua habis baca Fatihah bacanya alam nasrah. Kata Rasulullah, insya Allah itu akan terbebas dari penyakit ginjal, jantung, penyakit dalam. Ya, itu disarankan baca itu. Ya, disarankan. Jadi selesai kita sholat sunat qobliyah subuh, ada rentang waktu dari qomat ke dari azan ke qomat, itu berbanyak baca tasbih malaikat. Subhanallah bihamdi, subhanallah
dan malaikat 100. Insya Allah apapun yang kita inginkan Allah cepat bantu. Insya Allah apa yang kita inginkan Allah cepat bantu. Terakhir masalah fidyah. Fidyah Iya. kan saya tahu kan menu buka puasa nih. Nah kita ngasih fidyah ternyata orangnya nggak puasa gitu. Apa harus kita tanya dulu gitu? Puasa nggak gitu? Baru kita kasih gitu, ngasih fidyah. Apa aja? Fidyah itu kan denda. Pastikan dulu dia melanggar apa kagak. Jadi gini, kalau kita mau ganti fidyah, tanyakan dulu dia puasa apa enggak. Kalau dia nggak puasa baru dia fidyahnya. Jangan lupa buat orang tua itu apa misalnya kakek, nenek gitu. Nah kalau emang dia ternyata puasa itu tinggal fidyah dia jatuh sedekah. Jangan ditarik lagi, jangan ditarik. Oh nggak jadi fidyah, orang tua saya puasa. Jadi tetap ya, tetap aja keluarin. Intinya gini, fidyah itu untuk yang tidak puasa. Kalau ternyata kita sudah keluarkan dan dia puasa, jadikan nilai dia sedekah. Itu Bambang. Seharusnya menu buka puasa gitu kan dalam bentuk buat buka puasa gitu. Fidyah itu makanan pokok. Zakat. Jangan fidyah pakai gorengan melotong. Fidyah itu makanan pokok, nasi gitu loh. Beras, lauknya. Kan 7,5 kilo, ya taruhlah mungkin jadi 1 kilo beras, gitu kan? Ustaz saya mau dunia aja ya nggak apa-apa yang seharga itu, gitu. Yang seharga itu. Nah kalau fidyah itu kan harus jelas, biar gampang yaitu 1 kilo beras. Jangan dalam bentuk kue, tapi makanan pokok. Goreng. Pakai cireng lagi ya Pak Bade. Kalau misalnya kalau versi sakit mata itu nanti kita tetes obat mata itu ada beberapa obat mata itu ketika kita tetes itu akan terasa di tenggorokan. mengecap kita terasa di alam mengecap di lidah kita ada terasa pahit ada apa itu ada tuh. Nah itu gimana Ustaz? Yang kedua kalau misalnya tadi yang kayak berhayal habis itu keluar atau ketika bersentuhan dengan lawan jenis kemudian keluar atau ketika misalnya pas wudhu gitu kita ragu nih kita minum apa enggak gitu. Itu kan tadi juga membatalkan itu ketika setelah terjadi itu kita batalkan aja kemudian kita berbuka atau kita lanjutkan puasanya tapi kemudian hari kita ganti. Baik. Satu lagi Ustaz, ada orang yang kan tadi salah satu yang boleh tak berpuasa itu yang penyakitnya tidak memungkinkan sembuh. Sebenarnya bukan penyakitnya tidak memungkinkan sembuh, cuma kondisi dia itu tidak memungkinkan untuk puasa. Kayak ada beberapa penyakit kayak gerd gitu, dia mencoba untuk puasa tapi ternyata nggak bisa. Itu ketika dia berpuasa ternyata memang nggak bisa kemudian untuk berpuasa, otomatis dia nggak berpuasa. Atau ada beberapa yang saya pernah ketemu ada orang wanita penyakit dia haidnya itu nggak teratur sehingga kadang-kadang sebulan itu dia haid terus. Nah itu gimana Mas? Baik. Pertama masalah menyentuh ya. Kembali lagi bahwa justru puasa itu kita untuk menahan, bukan menghilangkan, menahan nafsu. Nah, ketika kita sengaja bersentuhan, sengaja menyentuh pas sampai keluar, justru itu yang dihindari. Nah, bahasanya tadi. Yang kedua, masalah obat mata yang tidak boleh kan melalui rongga, hidung, mulut, telinga, depan. Nah, kalau dari mata gimana? Kalau
bisa mengeluarkan rasa. Sekali lagi, selagi rasa itu tidak pro dan